Kali ini saya akan membahas alur cerita film action lagi, yang berjudul Sniper Ultimate Kill 2017, berkisah tentang seorang anggota sniper marinir Amerika Serikat, yang mendapat misi menangkap gembong narkoba di Kolombia, yang mana dirinya harus menghadapi seorang sniper bayaran, yang memiliki senjata yang sangat canggih, yaitu senapan berpeluru kendali. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang anggota marinir Angkatan Laut Amerika Serikat, bernama Brandon Beckett. Dia merupakan sniper ahli, yang ditugaskan ke Kolombia oleh agen federal, untuk menjalankan misi menangkap gembong narkoba yang bernama Morales. Ia memiliki jaringan yang kuat, dan telah menyewa penembak jitu untuk menyingkirkan para saingannya. Dengan tidak adanya saingan yang tersisa, Morales menjadi lebih kuat, dan mendapatkan kontrol untuk menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Sesampainya di markas kepolisian di Kolombia, Brandon disambut oleh seorang polisi yang bernama Santiago. Ia sudah tergabung dalam satuan tugas yang dinamai GTF yang dipimpin oleh ayah Brandon. Mereka mulai memperkenalkan identitas Morales sebagai bandar narkoba yang terbesar di wilayah itu, juga kerap melakukan sejumlah kegiatan lain yang melanggar hukum, seperti pencurian minyak, perdagangan manusia, merekrut anak jalanan untuk dijadikan sebagai anak buah. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Kate Estrada. Ia merupakan seorang agen di lembaga anti-narkoba Amerika, yang sudah bertugas selama 3 tahun, untuk menangkap Morales. Maka dari itulah Brandon diutus untuk mengamankan ke dalam menjalankan operasinya. Kate sendiri adalah tipe orang yang temperamental, dan ambisius. Ia menginformasikan kepada seluruh rekan dan petugas, bahwa penangkapan Morales akan dimajukan esok hari. Tapi Brandon merasa keberatan dengan keputusan Kate, yang terkesan terlalu terburu-buru, sebab dirinya belum melakukan pengintaian dan pengamat terhadap lokasi yang dituju. Namun Kate tetap bersikeras dengan alasan tak ada lagi waktu selain esok hari. Cerita keesokan harinya, Brandon ditemani oleh Santiago sebagai pengamat dan mulai menjalankan misi pengintaian terhadap wilayah peternakan, yang diduga sebagai tempat Morales bersembunyi. Mereka akan menggerebek Morales. Di sisi lain, Brandon sudah sampai di tempat pengintaian, tidak melihat seorang pun di dalam rumah, hanya ada beberapa mobil dan truk yang sedang terparkir. Tim penyerbu segera mendekati rumah, dan ingin menggerebek rumah itu. Sementara Kate sedang bersandar di balik mobil. Ia terlihat gugup menjalani misi itu. Begitu pintu didobrak, mereka tak menemukan siapa-siapa. Tiba-tiba rumah itu seketika meledak, dan menewaskan banyak petugas. Sepertinya Kate tak kuat menyaksikan kejadian itu. Dari kejauhan tiba-tiba seorang sniper menembak kaki Kapten Garza. Sniper tersebut sedang diperintahkan untuk membunuh sersan ahli yang tak lain adalah Brandon. Melihat kapten yang terluka, Kate berusaha menolongnya. Namun ternyata si sniper melepaskan tembakan lagi, dan tepat mengenai wajah Kapten Garza. Seketika kepalanya hancur. Santiago berhasil menemukan lokasi persembunyian sniper musuh. Dengan cepat Brandon melepaskan tembakan, namun ternyata tak mengenainya. Mengetahui kalau dirinya sedang dibidik, si sniper lalu kabur. Markas kepolisian, seorang keamanan nasional yang bernama John Samson, meminta agar operasi itu dihentikan, karena telah menelan korban jiwa 8 petugas dengan pangkat yang tinggi. Namun Kate berusaha mempertahankan misi itu. Ia beranggapan bahwa misi mereka telah dibocorkan, dan menduga Morales memiliki mata-mata dari kepolisian. Brandon meminta waktu 48 jam untuk menangkap Morales. Jika tak berhasil, ia akan berhenti dari operasi tersebut, dan pulang ke Amerika. Atasan pun menyetujuinya. Setelah itu Brandon menuju ke sebuah rumah untuk tempat tinggal. Brandon merasa masih kurang aman dengan rumah tersebut, karena sniper musuh bisa menembak mereka di rumah itu. Lalu Brandon menyuruh Santiago untuk memeriksa di sekitar, dan memastikan rumah itu aman. Singkat cerita, pada malam harinya si sniper yang bernama El Diablo, atau yang dijuluki Sang Iblis, ditelepon oleh Morales. Ia diberi kesempatan lagi untuk membunuh mereka berdua. Mata-mata Morales yang berada di lingkungan kepolisian telah membocorkan lokasi tempat mereka menginap, sementara Brandon yang sedang berada di sebuah kamar, sedang memandangi foto dan laporan kematian rekannya. Tiba-tiba Kate datang menghampiri, dan berdiskusi mengenai tembakan sniper yang telah membunuh Kapten Garza. Sulit dipercaya dari hasil pengamatan Brandon. Si sniper menembak dari jarak 732 meter,
tapi peluru berhasil membelok. Mendengar penjelasan Brandon, Kate merasa tidak tertarik dengan tembakan sniper. Ia ingin segera menangkap Morales. Namun Brandon meyakinkan Kate, ambisi yang terlalu berlebihan akan menelan banyak korban jiwa. Mendengar penjelasan Brandon, ia sedikit tersinggung. Ia pun meninggalkan Brandon. Kate menyadari, mungkin ucapan Brandon ada benarnya. Ia pun menangis dan pergi ke sebuah bar. Di sana Kate bertemu dengan temannya bernama Pastor Carlos. Ia menyarankan agar Kate menghentikan operasinya, karena Morales sangat kuat dan berbahaya. Mendengar itu, Kate malah semakin berkeinginan untuk menangkap Morales. Meskipun akan banyak korban jiwa, menurutnya itulah resiko yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas. Melihat tekad yang begitu besar, Pastor membisikkan nama si penembak jitu Morales, yang dijuluki sebagai El Diablo, atau Sang Iblis. Pastor memperingatkan Kate untuk berhati-hati, karena El Diablo adalah sangat berbahaya, dan memintanya untuk tidak mempercayai pada siapapun. Sementara Brandon yang masih sedang mempelajari teknologi peluru yang dimiliki oleh El Diablo. Tiba-tiba Brandon dihubungi oleh Santiago. Ia memberitahu Brandon telah melihat sesuatu. Brandon segera bergegas mencari tempat mengintai, dan tepat sesuai petunjuk Santiago ia menemukan seseorang sniper tersebut sedang membidik Brandon. El Diablo sedang menjalankan tugas dari Morales. Tanpa membuang waktu, Brandon menembak El Diablo. Karena waktu tempuh selama 1,6 detik, El Diablo masih sempat menghindari peluru itu. El Diablo dengan cepat membalas tembakan. Mengetahui tembakan El Diablo, lalu Brandon menghindari pelurunya dengan melompat masuk ke ruangan kecil. Dan ternyata peluru El Diablo memang dibekali dengan teknologi pengendali layaknya sebuah rudal. Melihat Brandon yang sudah tak bergerak, dia mengira Brandon sudah mati. Keesokan harinya mereka pun meneliti proyektil peluru yang digunakan El Diablo semalam. Di markas polisi mereka berdiskusi dengan Miller mengenai peluru yang digunakan El Diablo. Miller mengaku mengetahui jenis peluru tersebut, karena ia terlibat dalam pengujian peluru itu, menjelaskan bahwa peluru dibekali pengendali dengan sistem optik, dan mampu menyesuaikan posisi sebanyak 30 kali per detik. Miller menginstruksikan Samson mencari rumah baru yang lebih aman untuk tempat persembunyian mereka. Samson lalu membawa mereka berdua menuju perumahan yang aman. Adegan berpindah ke Morales, menjelaskan terkait kondisi menghadapi sedikit hambatan oleh Satgas GTF yang sedang memburunya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Brandon dan Kate. Setelah menerima telepon dari El Diablo, ia pun menuju meja kerjanya. Dan ternyata sudah ada El Diablo di sana. Ia menagih bayarannya. Tentu saja Morales tak mau membayar sebab Brandon masih hidup. Rombongan Kate dan Brandon menuju ke rumah yang dituju. Di dalam mobil, Kate justru beranggapan bahwa sejak ada Brandon dirinya justru menjadi sasaran pembunuhan oleh sniper Morales. Namun Brandon membantah dengan mengatakan itu adalah ulah Kate sendiri yang berani berurusan dengan Morales. Tak lama ia menerima telepon dari Pastor Carlos, yang memberitahu dirinya tentang El Diablo yang memiliki pacar bernama Maria Ramos. Ia tahu alamat Maria. Tiba-tiba di persimpangan, sebuah mobil datang dari arah kiri, menabrak mobil mereka, yang menyebabkan mobil terguling. Sekelompok pemuda lalu turun dari mobil dan menembaki mereka. Namun Santiago dan petugas lain tewas tertembak. Begitupun dengan anak buah Morales, hingga hanya menyisakan Brandon dan Kate yang masih hidup. Brandon lalu memeriksa keadaan Kate, tapi ia sudah pergi. Di mobil Brandon menemukan ponsel milik Kate. Akhirnya Brandon tahu kalau Kate menuju ke sebuah alamat yang tertulis di ponsel itu. Akhirnya dia menemukan alamat Maria. Sampai di depan pintu, Kate memperlihatkan identitasnya. Namun Maria mencoba menutup pintunya. Seorang pemuda lalu menyuruhnya pergi dan mengancam dengan pistol. Tanpa sadar Maria menendang dan membuatnya tersungkur. Kate menjadi bulan-bulanan para preman kampung. Namun beruntung Brandon segera datang menyelamatkan Kate. Beberapa di antara mereka tewas, dan yang lain pada kabur. Dan orang yang lagi sedang ditangkap. Dari arah belakang Maria mengancam Kate dengan pistol, sembari berkata, "Kau telah melakukan kesalahan besar karena berani datang ke tempat mereka." Kemudian Brandon mengalihkan perhatian Maria dari belakang. Lalu Kate membalas perbuatan Maria, dan merampas liontin Maria.
di liontin menemukan foto Maria dengan seorang lelaki yang tak lain adalah El Diablo. Brandon lalu mengirim foto itu ke markas polisi, dan meminta agar mereka mencari identitas pria di foto tersebut. Brandon menelpon ayahnya, agar tak seorang pun yang boleh mengetahui posisi mereka berdua. Mereka berdua lalu mendatangi Pastor Carlos, dan meminta mencarikan tempat persembunyian yang aman. Pada malam harinya Morales mendatangi El Diablo dengan membawa sebuah pistol dan koper berisi uang. Ia meminta El Diablo untuk membunuh Brandon dan Kate Estrada. Ia sangat marah mengetahui anak buahnya banyak yang tewas oleh Brandon dan Kate. Singkat cerita, di sebuah klub malam, El Diablo sedang bertemu dengan salah seorang anak buah Morales. Ia meminta agar pria itu memberitahu di mana Brandon dan Kate. Setelah diberi sejumlah uang, akhirnya pria itu membeberkan bahwa ia pernah melihat Carlos bersama mereka. Di sisi lain, Brandon yang sedang berdiri di tepi jalan tiba-tiba didatangi oleh Kate menerima SMS dari Pastor Carlos untuk bertemu dengannya di depan gereja. Brandon merasa ada yang aneh. Setelah Carlos tidak mengangkat telepon tersebut, mereka berdua segera pergi menuju ke gereja. Brandon mengamati tempat itu dari jauh, lalu ia mencari tempat persembunyian dan Brandon lalu menyiapkan senjatanya. Sementara Kate melakukan pemantauan, ia tak menemukan satupun yang mencurigakan. Tiba-tiba sebuah mobil besar berhenti tepat di depan sebuah pohon, dan beberapa orang keluar dari mobil itu. Namun setelah mobil itu pergi, tiba-tiba mereka melihat Pastor Carlos yang sedang digantung di pohon. Kate ingin segera menyelamatkan Pastor, tapi dengan cepat Brandon mencegahnya. Katanya itu adalah jebakan, agar mereka berdua keluar. Di sisi lain, El Diablo sudah bersiap-siap dengan senjatanya sedang menunggu mereka muncul. Karena sudah tak ada pilihan, Brandon menembak tali gantungan Pastor Carlos. Tapi tembakan pertama Brandon meleset, dan belum membuat tali terputus. Sehingga Diablo mengetahui posisi mereka begitu Brandon menembak kedua kalinya dan membuat tali terputus. Lalu Diablo menembak ke arah mereka. Beruntungnya kawat besi di ruangan itu mampu melindungi mereka. Pastor yang sedang berusaha melepaskan jeratan tali di lehernya tiba-tiba dihajar oleh peluru El Diablo. Mendengar suara tembakan itu, Brandon tahu kalau Pastor telah ditembak. Mereka berdua hanya bisa saling menatap dengan penuh kecemasan. Di esok harinya jenazah Pastor pun diiringi oleh para jemaatnya yang berduka atas wafatnya sang Pastor. Mereka merasa sangat sedih karena kehilangan Pastor. Tapi tak lama kemudian Brandon melihat seorang anak buah Morales. Ia juga sedang melihat Brandon ketika pria itu kabur. Brandon lalu mengejar orang itu. Dan akhirnya, Brandon berhasil menangkapnya. Lalu ia menyadarkan pemuda itu, bahwa Morales yang telah membunuh pasturnya. Brandon lalu meminta pria itu untuk memberitahu tempat persembunyian Morales. Awalnya pemuda itu menolak, karena takut dibunuh. Akhirnya pemuda itu bersedia memberitahu setelah Brandon berjanji akan melindunginya. Kemudian Satgas GTF menyergap persembunyian Morales, dan ia tak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Namun Samson ingin Morales disidang ke pengadilan federal di Miami. Mendengar keputusan dari Samson, Brandon merasa kemungkinan El Diablo tidak akan membiarkan Morales hidup sampai ke pengadilan. Morales dan seluruh tim GTF akhirnya pergi ke Miami, dan benar saja El Diablo juga menyusul mereka ke Miami. Namun anehnya petugas imigrasi bandara meloloskan El Diablo. Setibanya di Miami, Morales dibawa masuk ke dalam hanggar helikopter, sambil menunggu jadwal sidangnya yang masih tersisa 2 jam lagi. Sementara Kate, Brandon dan Thomas sedang membicarakan masalah keamanan Morales, karena mereka tahu El Diablo dan anak buahnya tak ingin Morales sampai di pengadilan. El Diablo tengah berada di sebuah ruangan bagian dari jembatan penyeberangan. Ia sedang melubangi kaca yang tentu saja untuk menembak mati Morales. Tak lama kemudian Miller datang.